Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam seri belajar kitab Yosua dan kita sampai di seri yang ke-11. Namun ini adalah bagian dari seri ke-11 yang kedua. Kalau dalam video sebelum ini kita di dalam seri yang ke-11 bagian pertama, kita hanya membaca kitab Yosua dari pasal 13 sampai 17. Dan karena memang sangat panjang, jadi kita bagi menjadi dua bagian. Dan kali ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua dari seri belajar kitab Yosua berita yang ke-11, yaitu pembagian tanah permai. Dan kita akan langsung masuk ke dalam sesi pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu merahmati kami, untuk kami dapat semakin mengenalmu ya Tuhan. Melalui Alkitab dan melalui pembelajaran kami saat ini, mohon Dikau sendiri yang terus menerangi kami dan terus juga mewahyukan dirimu kepada setiap kami dengan lebih jelas lagi, sehingga kami dapat sepenuhnya menjadi orang-orang yang semakin mengenal kehendak Allah, juga mengenal diri Allah sendiri. Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati sesi kami kali ini, dan di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam berita yang ke-11 ini kita akan membahas tentang pembagian tanah permai bagian yang pertama. Dan dalam pertemuan yang lalu nanti Bapak Ibu bisa, bagi yang belum mengikuti pembacaannya, bisa mengikutinya melalui link yang akan saya bagikan dalam deskripsi di dalam video ini. Dan sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari bisa semakin jelas untuk memasuki pelajaran di dalam seri ke-11 ini. Baik, kita akan langsung masuk di dalam pembelajarannya, yaitu di dalam pembagian tanah permai bagian yang pertama. Dalam ekonomi Allah ada satu hal seperti pembagian tanah. Setelah Yosua merebut tanah itu, Allah menyuruh dia untuk membagikan tanah yang telah dimiliki dan bahkan tanah yang belum dimiliki. Karena di pandangan Allah, seluruh tanah itu adalah bagi orang Israel. Dalam berita ini kita akan mulai membahas pembagian tanah itu. Khususnya kita akan berusaha melihat makna yang terkandung dalam pembagian tanah permai. Dalam hikmatnya, Allah tidak membagikan seluruh tanah permai kepada seluruh bangsa Israel. Sebaliknya, Dia membagikan tanah itu, yaitu Kristus itu, kepada berbagai suku, dan bagian setiap suku tidaklah sama. Di dalam Kejadian pasal 49, Yakub, bapak dari kedua belas suku, memberkati setiap anak-anaknya dalam bentuk nubuat. Berkat Yakub ini kepada Yehuda menyatakan bahwa Allah menganggap Yehuda seekor singa tiga ganda, yaitu anak singa, singa jantan, dan singa betina. Sebagai anak singa, dia bisa bertumbuh dan menjadi kuat. Sebagai singa jantan, dia bisa berperang, dan sebagai singa betina, dia bisa beranak. Kemudian Benyamin itu dinubuatkan seperti serigala yang menerkam. Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, menghalangi umat Allah maju. Sebulon adalah pangkalan kapal, dan Naftali adalah rusa betina yang terlepas.
Ini kita bisa mempelajarinya atau membacanya di dalam Kejadian pasal 49 ayat 9, ayat 27, ayat 17, ayat 13, dan ayat 21. Saudara-saudari, karena pembagian setiap suku itu berbeda, maka Allah tidak dapat memberikan tanah yang sama luasnya dengan cara yang sama kepada setiap suku. Semua suku adalah pemilik tanah, tetapi setiap suku memiliki bagian tanah khusus menurut apa adanya mereka. Bagian terbaik tanah itu diberikan kepada Yehuda dan diberi satu bagian. Tetapi mereka tidak mengusir orang Kanaan yang menduduki tanah itu. Mereka adalah umat Allah. Namun tindakan mereka mengikuti prinsip musuh Allah. Dan penggenapan lambang-lambang pembagian tanah ini ada di antara kita hari ini. Kita semua memiliki Kristus yang sama, tetapi kita mengalami Kristus dengan cara yang berbeda-beda. Tanah yaitu Kristus yang kita miliki sesuai dengan apa adanya kita. Nah, kita melihat di dalam Imamat pasal 1, Kristus itu disingkapkan sebagai kurban bakaran dalam 5 lambang, yaitu lembu jantan, domba, kambing, burung tekukur, dan anak burung merpati. Butir-butir ini melambangkan satu Kristus saja, tetapi mereka dipersembahkan menurut kemampuan orang yang mempersembahkan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman kita atas Kristus berbeda menurut ukuran dan jenisnya. Ukuran dan jenisnya tidak tergantung pada Kristus, melainkan tergantung pada kenikmatan kita atas Kristus. Kristus yang dialami Paulus dilambangkan dengan lembu jantan. Kristus yang dialami oleh banyak orang beriman hari ini mungkin dilambangkan oleh anak burung merpati. Kemudian Kristus juga disingkapkan oleh 3 jenis kurban sajian. Kita dapat melihatnya di dalam Imamat pasal yang kedua. Ini juga merupakan lambang Kristus, yaitu Kristus adalah tepung yang terbaik, Kristus adalah roti bundar, dan Kristus adalah bulir gandum. Saudara-saudari, kalau kita lemah dan tidak bisa makan roti bundar, kita bisa makan tepung yang terbaik. Kemudian saat kita bertumbuh besar, kita bisa mengalami Kristus sebagai roti bundar. Kita melihat Rasul Paulus itu telah dewasa, dia penuh kekuatan, dan dia bisa makan bulir gandum. Sekali lagi kita nampak bahwa hanya ada satu Kristus. Satu Kristus dalam banyak lambang dan ukuran. Tetapi kita dapat mengalami dia dengan cara yang berbeda dan dalam tingkatan yang berbeda. Seperti tepung terbaik, roti bundar, dan bulir gandum. Makna yang terkandung dalam pembagian tanah ini adalah para pemilik tanah itu berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa pengalaman atas Kristus di antara umat Allah itu berbeda-beda. Dalam ketentuan Allah, tanah permai dibagikan kepada umatnya dengan tingkatan yang berbeda. Perjanjian baru dengan jelas mengatakan bahwa menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3. Dan kita juga diberitahu bahwa tetapi tidak semua anggota memiliki tugas yang sama. Roma pasal 12 ayat 4. Dan karena itu Allah memberikan anugerah kepada setiap anggota menurut fungsinya di dalam tubuh. Efesus pasal 4 ayat 7. Jadi saudara-saudari, inilah ketentuan Allah di dalam pembagian ilahinya. Amin. Kristus yang satu itu dapat dinikmati di dalam satu pengalaman yang berbeda-beda.
Hari ini kita harus nampak bahwa makna yang terkandung dari pembagian tanah permai adalah bahwa kita sebagai pemilik tanah itu mengalami satu Kristus dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sekarang mari kita membahas rincian mengenai pembagian tanah yang dilambangkan dan digambarkan di dalam Yosua pasal 13 sampai pasal 17. Tanah yang belum diduduki. Dituliskan di dalam Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 7, tanah yang belum diduduki itu adalah ketika Yosua telah tua, Tuhan berkata kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki." Daerah-daerah yang belum diduduki. Daerah-daerah yang belum diduduki termasuk tanah orang-orang Filistin, Gesur, Kanaan, Gebal, dan seluruh gunung Libanon. Itu ayat 2 sampai ayat 6. B. Janji Tuhan. Dalam ayat 6b kita memiliki janji Tuhan bahwa Dia akan menghalau semua penduduk yang tinggal di negeri itu di hadapan bangsa Israel. Kemudian C. Yosua diperintahkan untuk membagikan sisa negeri di sebelah barat Yordan. Tuhan memerintahkan Yosua untuk membagikan sisa negeri itu kepada orang Israel sebagai warisan, seperti yang telah Dia perintahkan. Tuhan menyuruh Yosua untuk membagi negeri ini sebagai satu warisan kepada 9 suku dan setengah suku Manasye. Itu ada di ayat 6c sampai 7. Kemudian ada di pasal 14 ayat 1 dan 2. Kemudian kita masuk Romawi 2. Tanah di sebelah timur Yordan dibagikan kepada 2,5 suku oleh Musa. Tanah di sebelah timur Yordan dibagikan kepada 2,5 suku oleh Musa. Ini ada di dalam pasal 13 ayat 8 sampai 13. Ayat 15 sampai 32 dan pasal 14 ayat 3a. Romawi 3. Tidak ada tanah yang dibagikan kepada suku Lewi. Tidak ada tanah yang dibagikan kepada suku Lewi karena persembahan-persembahan Tuhan Allah Israel adalah warisan mereka. Itu pasal 13 ayat 14. Di ayat 33 selanjutnya mengatakan bahwa Allah Israel akan menjadi warisan suku Lewi. Jadi bangsa Israel membagikan tanah itu seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Mereka tidak memberikan bagian tanah kepada orang-orang Lewi di negeri itu, selain kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan-hewan mereka. Itu ada di pasal 14 ayat 4 dan 5. Kemudian kita masuk Romawi yang keempat, tanah yang dibagikan kepada suku Yehuda. Di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai pasal 15 ayat 63 menggambarkan tanah yang dibagikan kepada suku Yehuda. Tuntutan Kaleb. Perkara pertama yang dibahas di sini adalah tuntutan Kaleb. Kaleb menuntut Hebron dengan pegunungannya. Dan tuntutannya itu sesuai dengan sumpah Musa dan sesuai dengan janji Tuhan. Tanah ini dijanjikan kepada Kaleb karena dia telah sepenuhnya mengikuti Tuhan Allahnya. Kaleb merebut negeri yang dijanjikan kepada dia melalui Musa dan Tuhan. Dan kemudian menantu Kaleb mendapat mata air di daerah itu. Kemudian kita masuk yang B. Bagian paling selatan tanah permai. Di dalam pasal 15 ayat 1, kita dapat mengetahui bagian yang diundikan untuk suku Yehuda meluas ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin di selatan, di ujung selatan tanah permai. Kemudian kita maju di ayat 21 sampai 62,
Itu ada 112 kota dengan segala anak kota dan desa-desanya. Ini adalah tanah yang dibagikan kepada suku Yehuda, termasuk 112 kota dengan segala anak kota dan desa-desanya. D. Bani Yehuda tidak dapat menghalau orang Yebus. Bani Yehuda tidak dapat menghalau orang Yebus, yaitu penduduk Yerusalem, dan yang diam bersama Bani Yehuda di Yerusalem. Itu di ayat 63. Baik, kita maju di Romawi yang kelima. Tanah yang dibagikan kepada suku Yusuf. Ini kita mengetahuinya di dalam Yosua pasal 16 sampai pasal 17. Dan ini menggambarkan tanah yang dibagikan kepada suku Yusuf. A. Dari Yeriko sampai Betel dan ke laut. Bagian Bani Yusuf terbentang dari Yeriko sampai ke Betel dan ke laut. Pasal 16 ayat 1 sampai 4. B. Tanah yang dibagikan kepada Bani Efraim, putra kedua Yusuf, yaitu dari Yeriko melalui sungai Yordan sampai laut. Tanah yang dibagikan kepada Bani Efraim, putra kedua Yusuf, terbentang dari Yeriko melalui sungai Yordan sampai laut. Ayat 5 sampai ayat 8. 2. Dengan kota-kota di tengah-tengah warisan Bani Manasye. Bagian tanah ini termasuk kota-kota dengan desa-desa yang dikhususkan bagi Bani Efraim di tengah-tengah warisan Bani Manasye. Ayat 9. 3. Tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer. Bani Efraim tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer. Jadi orang-orang Kanaan diam di tengah-tengah Efraim dan menjadi budak rodinya. Kita baca di dalam ayat 10. Kita masuk di dalam Romawi 5 yang C. Tanah yang dibagikan kepada Manasye, putra sulung Yusuf. Dalam pasal 17 ayat 1 sampai 18, kita memiliki catatan tanah yang dibagikan kepada Manasye, putra sulung Yusuf, yaitu Gilead dan Basan telah dibagikan kepada Makhir, putra sulung Manasye. Gilead dan Basan sebelah timur Yordan dibagikan kepada Makhir, putra sulung Manasye. 2. Tanah yang dibagikan kepada sisa Bani Manasye. Tanah yang dibagikan kepada sisa Bani Manasye di selatan sampai ke Efraim, di barat sampai ke laut, di utara sampai ke Asyer, dan di timur sampai ke Isakar. Itu kita bisa membacanya di ayat 1, 2, 5a, dan ayat 7 sampai 10. Yang ketiga, Manasye memiliki beberapa kota dengan segala anak kotanya di negeri suku Isakar dan Asyer. Manasye juga memiliki beberapa kota dengan anak kotanya di negeri suku Isakar dan Asyer. Ayat 11. 4. Anak-anak perempuan Selafehat menuntut warisan di antara saudara-saudaranya. Selafehat, generasi keempat Manasye, tidak memiliki anak laki-laki, tetapi anak-anak perempuan. Namun anak-anak perempuannya menuntut satu warisan di antara saudara-saudaranya berdasarkan perintah Tuhan kepada Musa. Itu kita baca di ayat 3-5a dan 6a. Kemudian kita juga bisa membacanya di dalam Bilangan pasal 27 ayat 1-11. 5. Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota di tanah mereka. Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota di tanah mereka, tetapi orang Kanaan bertahan tetap diam di tanah itu. Ketika Bani Manasye menjadi kuat, mereka membuat orang-orang Kanaan menjadi rodi, tetapi orang Kanaan itu sama sekali tidak dihalaunya. Ini bisa kita baca di dalam pasal 17 ayat 12-13. Dan kemudian yang keenam adalah Bani Yusuf meminta tanah lagi. Bani Yusuf meminta tanah lagi karena mereka bangsa yang banyak jumlahnya. Yosua mendorong mereka untuk merebut pegunungan dan lembah-lembahnya. Walaupun orang-orang Kanaan memiliki kereta-kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Itu kita baca di dalam ayat 18
14 sampai 18. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan demikianlah pembelajaran kita di dalam seri yang ke-11, yaitu pembagian tanah permai bagian yang pertama. Kita akan bertemu di dalam pembagian tanah permai bagian yang kedua pada sesi yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.